Rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Hadid ayat 11 sampai ayat 18. Man zallazi yuqridullaha qardun hasana. Barang siapa orang yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yudha'ifu, maka Allah dia akan melipat gandakan lahu baginya, walahu, dan baginya orang itu ajrun karim, pahala yang mulia. Allah menggunakan kata infak, itu artinya Allah meminjam. Ini saking mulianya orang berinfak. Ini pernah dijelaskan beberapa minggu yang lalu ya, kita bahas dalam surah Al-Baqarah di Masjid Al-Maghfirah ayat 245 kalau tidak salah, sama dengan hampir sama bunyinya. Nah ini hampir sama nih. Kalau di ayat Al-Baqarah 245 begini, man dzalladzi yuqridullahu qardan hasanan fayudha'ifu lahu ad'afan katsirah wa yabdu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Jadi awalnya sama nih. Ya, siapa orang yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman itu dengan kelipatan yang berlipat-lipat banyaknya. Artinya Allah ngasih kita rezeki, tetapi Allah meminjam rezeki yang Allah kasih. Jadi Allah meminjam orang yang berinfak. Saking mulianya orang berinfak, Allah mengatakan Allah meminjam hartanya. Lalu namanya orang minjam kan harus dikembaliin. Nah, dikembalikan oleh Allah dengan kembaliannya yang fayudha'ifahu, berlipat ganda. Nah, Al-Baqarah 261 lipat gandanya minimal 700 kali lipat. Minimal itu, Pak. Jadi kalau misalnya kita infak 1000 saja, ya berarti Allah kasih 700.000. Di ujung ayat di Al-Baqarah 261, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan ya terhadap orang yang Allah kehendaki. Saking hebatnya orang yang berinfak sampai Allah menggunakan kata meminjam harta, lalu Allah berikan pinjamannya, Allah ganti dengan pinjaman yang berlipat-lipat ganda. Lipat gandanya minimal 700. Allahu Akbar. Itulah kenapa kita ya orang yang bertakwa ini dalam Al-Baqarah di awal-awal kan disampaikan, yaitu orang yang bukan hanya melaksanakan sholat, bukan hanya melaksanakan puasa, zikir dan sebagainya. Ya, coba di awal-awal kita kan, wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka menginfakkan apa yang Allah berikan rezeki kepada mereka. Ya, Allah menggunakan kata pinjam, lalu Allah ganti dengan pinjaman yang berlipat-lipat ganda. Makanya gak heran Rasulullah mengatakan setiap pagi ini, subuh ini, ada 2 malaikat yang mendoakan kita. Ya, malaikat yang pertama doanya, ya Allah ganti rezekinya, tambahkan rezekinya, kabulkan hajatnya. Malaikat yang kedua, ya Allah sempitkan rezekinya, hancurkan hartanya. Yang pertama itu orang yang dermawan, yang kedua itu orang yang pelit, yang bakhil. Ya, doanya beda tuh. Dan itu setiap pagi. Nah, kapan? Waktu subuh. Makanya dahsyatnya subuh sedekah itu luar biasa. Kenapa subuh? Karena malaikat malam, malaikat siang berkumpul mendoakan orang yang sholat subuh berjamaah, lalu dia berinfak. Doanya tuh luar biasa. Malaikat makhluk Allah yang dekat dengan Allah, doa nggak mungkin doanya meleset. Ya Pak ya. Jadi Allah meminjam harta yang kita infakkan, Allah ganti dengan yang berlipat ganda. Dalam hadis lain Rasul mengatakan, ma naqasa malun min
shadaqatin, tidak akan berkurang harta lantaran bersedekah. Dalam hadis lain, bal yazdat, bal yazdat, bal yazdat, 3 kali mengatakan, bahkan hartanya bertambah, bertambah, bertambah. Nggak ada orang dermawan, hartawan dermawan dengan infaknya jatuh miskin karena kedermawanannya. Semakin dermawan, semakin kaya hartanya. Makanya sampai dalam sebuah hadis lain Rasulullah mengatakan, intala rizqa bis shadaqah. Kalau kamu takut miskin, takut melarat, takut takut susah hidup, carilah rezeki dengan bersedekah. Nah, itu kan luar biasa ya. Kata-kata zakat, infak, sedekah, wakaf itu sebenarnya kebutuhan kita, Pak. Coba lihat secara bahasa saja. Zakat artinya suci. Orang yang berzakat artinya orang yang sedang mensucikan jiwanya, hatinya, pikiran dan hartanya. Zakat artinya tumbuh. Zakat tadi berkembang biak. Orang yang melakukan zakat maka hartanya akan bertumbuh berkembang biak. Sedekah, siddiq, benar-benar beriman kepada Allah. Dengan pengakuan iman kita, orang itu beriman, ya, pasti dia bersedekah. Makanya dalam hadis Rasulullah sampai mengecam orang yang bakhil. Al-bakhil la yadkhulul jannah walau kana zahidan. Orang kikir, pelit, tidak akan masuk surga meskipun dia ahli ibadah. Nauzubillah. Mungkin dia zikir rajin, baca Quran rajin, tapi sedekah nggak mau, nah, tidak akan masuk surga. Kemudian dalam hadis yang lain, ketika ada sahabat berobat nggak sembuh-sembuh, lalu dia ingin sembuh, dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya kok sakit nggak sembuh-sembuh, bagaimana cara supaya sembuh? Rasulullah mengatakan sebuah sabdanya, tadawu bis shadaqah, berobatlah kamu dengan sedekah. Seminggu kemudian sahabat tadi datang, ya Rasulullah, saya sembuh. Allah menyembuhkan karena engkau ikhlas bersedekah. Sampai begitu, Pak. Jadi banyak manfaatnya, the power of sedekah ya, infak, masya Allah. Nah, infak artinya meminjam. Jadi Allah minjamin harta kita, lalu Allah ganti dengan pinjaman yang berlipat ganda. Dan bukan hanya itu, walahu ajrun karim, baginya orang yang infak tadi ajrun karim, pahalanya yang mulia. Ajrun karim itu artinya al-jannah, surga. Ya, pahala yang mulia itu maksudnya surga, ridho Allah dan surga Allah. Makanya di dalam surga itu ada namanya pintu khusus. Pintu khusus orang yang bersedekah, berinfak. Namanya babus sakhoya, pintu dermawan. Makanya ada majlis ta'lim, majlis sakhoya. Ibu-ibu itu majlis sakhoya. Majlis sakhoya itu majlis orang-orang yang dermawan. Itu Pak, awalnya tuh. Ini cerita benar nih. Saya menyaksikan secara nyata. Dan itu awalnya ya ibu-ibu highlight orang-orang kaya. Suaminya orang-orang kaya. Itu ngajinya pada seksi-seksi. Awalnya tuh benar seksi-seksi. Ya, bukan jilbab, kalau pakai kudungan aja gitu, aja nempel aja, seksi-seksi. Lalu dididikan oleh almarhum Ustaz Arifin, kita nyebut namanya majlis sakhoya, majlis dermawan. Zikir, nangis tuh, taubat kepada Allah. Berapa minggu kemudian berubah, semuanya rapi pakaiannya, masya Allah. Majlis sakhoya, makanya saya hafal tuh majlis sakhoya di daerah gak jauh dari Antasari sana. Ya, Antasari Kebayoran ya, Antasari Blok M ya, Blok S ya ini. Masya Allah, luar biasa tuh Pak. Highlight tuh orang-orang kaya-kaya, Masya Allah. Nah, jadi berubah, jadi taubat, jadi syar'i sekarang pakaiannya pada syar'i. Masya Allah. Makanya waktu ngaji nunduk baik sih, malu masa ngeliat, aduh bahaya ini mata ini. Iya. Masya Allah, tajir semua Pak itu Pak. Mobilnya waktu zaman itu aja mobilnya udah mantep-mantep mobilnya ada, Masya Allah. Dulu tuh waktu dampingi almarhum Sadari Sahaya, majlis sakhoya, majlis dermawan. Nah, ini ayat ini jadi tentang infak ya, Masya Allah. Kita diingatkan lagi oleh Allah di ayat Al-Hadid ayat 11 untuk berinfak. Allah sedang meminjam harta kita.
Padahal Allah yang ngasih rezeki, Allah pinjam, Allah ganti dengan berlipat ganda minimal 700, dan baginya orang ini juga dapat apa lagi? Dapat ajrun karim, yaitu surga al-jannah. Masya Allah. Di dunia 700 kali lipat, di akhirat dapat surga Allah. Allah Akbar. Kemudian, nah ini ayat 12 tentang orang-orang beriman yang mendapatkan apa? Surga. Masya Allah. Yauma taral mu'minina wal mu'minat. Ingatlah pada hari itu, pada hari kiamat, kamu melihat orang-orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan, yas'a nuruhum, keluar cahaya mereka. Cahaya apa? Cahaya ibadahnya, wudunya, sholatnya, bercahaya tuh wajah-wajah mereka. Ya, lalu juga di atas jalannya tuh bercahaya. Baina aidihim, di hadapan mereka, wa bi aymanim, dan di sebelah kanan mereka. Di hadapan, di sebelah kanannya bercahaya. Masya Allah. Cahaya dari mana? Cahaya dari hasil ibadahnya, taatnya kepada Allah. Busyrakumul yaum, kabar gembira buat kalian semua pada hari itu, pada hari kiamat. Apa itu? Jannatu tajri min tahtal nahar. Surga, surga yang di bawahnya mengalir ya sungai-sungai. Ada sungai susu, sungai madu, sungai arak, sungai-sungai yang bisa dinikmatin. Khalina fiha, dan mereka kekal selama-lamanya dalam surga. Dzalika wal fawzul azim, demikianlah itu adalah, dia adalah kemenangan yang sangat agung, kemenangan yang sangat besar. Jadi ayat 12 Al-Hadid ini menjelaskan tentang keadaan orang mukmin, baik dia laki-laki atau perempuan. Allah perlihatkan pada hari kiamat setelah hancur alam semesta ini, bagaimana mereka keluar dari mana? Dari alam barzahnya itu dengan cahaya. Ya, cahaya di atas jalannya mereka orang beriman, laki perempuan. Makanya kalimat ini dua-duanya, Pak. Mukminin, mukminat, laki perempuan yang mukmin, yang beriman, yang taat. Di hadapan mereka cahaya, di sebelah kanan cahaya. Kabarkan kepada kalian semua pada hari itu adalah pada orang mukmin surga di bawah sungai-sungai. Dia bisa menikmatinya, sungai susunya, sungai madunya, sungai araknya, yang nikmatnya belum pernah dirasakan waktu di dunia. Kenikmatan tidak bisa tidak bisa diuraikan dengan kata-kata. Indahnya luar biasa. Dan itulah fawzul azim, kemenangan yang sangat besar. Jadi kita ini kan pasti mati. Pasti kita kan gak selama-lamanya hidup di dunia. Jadi orang yang paling menang itu adalah orang yang di surga. Orang yang sukses adalah orang yang masuk surga. Jadi kesuksesan selama ini yang kita anggap dia kaya, jabatannya tinggi, dia terkenal, itu hanya kamuflase. Coba lihat, orang yang paling kaya, Qarun, Allah tenggelamkan. Orang yang tinggi jabatan, Allah tenggelamkan, Fir'aun. Orang yang terkenal zaman itu ya, Namrus, Abu Lahab, Abu Jahal, ya, ditenggelamkan oleh Allah. Ya. Nah, siapa yang mendapatkan kemenangan? Orang yang masuk surganya Allah. Makanya fauzul azim. Fauzul itu kemenangan, kesuksesan. Ya, kemenangan abadi adalah kemenangan ketika seorang itu mendapatkan ridhonya dan surganya. Kemudian ayat yang selanjutnya 13. Kebalikannya nih, nauzubillah. Kebalikannya yaitu orang munafik, baik laki-laki atau perempuan. Ini munafik ya. Apalagi kafir, ini munafik. Yauma yaqul munafiquna wal munafiqat lilladzina amanu. Ya, pada hari kiamat itu orang-orang munafik, baik laki-laki dan perempuan. Ya, laki-laki, perempuan, pokoknya munafik. Munafik itu ada 3, Pak ya. Munafik akidah,
munafik ibadah, munafik akhlak. Munafik akidah itu pura-pura dia beriman kepada Rasulullah, hatinya kafir. Pura-pura dia beriman. Kayaknya muslim dia, kayaknya wah, hebat lah imannya. Padahal dia pura-pura. Ya, kepada Nabi dia beriman, padahal hatinya kafir. Yang kedua munafik ibadah. Nah, munafik ibadah ini ibadahnya diliputi penyakit 3. Riya, sumpah, ujub. Ingin dilihat, ingin didengar, dan pamer ibadah atau ujub, merasa bangga dengan ibadah. Itu penyakit ikhlas, itu penyakit munafik ibadah. Ibadahnya pun sekedarnya. Kalau ada orang rajin, kalau nggak ada orang malas. Ya, jadi munafik. Kemudian munafik akhlak. Nah, munafik akhlak itu ada 3 juga cirinya. Ayatul munafik salasun. Tanda orang munafik akhlak itu ada 3. Apabila ngomong, bohong. Apabila berjanji, khianat. Apabila diberikan amanah, dia khianat. Nah, inilah ya orang munafik. Ngomongnya pasti bohong, ngomongnya pasti dusta. Nauzubillahi min dzalik. Nah, orang munafik laki-laki perempuan yang ngomong sama siapa? Lilladzina amanu, kepada orang beriman tuh yang tadi, yang bercahaya tadi. Unzuruna, tunggulah kami, katanya. Tunggulah kami. Naktabis min nurikum, kami akan mengambil cahaya kalian. Dia ingin ngambil cahaya orang-orang beriman, pengen dapat cahaya seperti orang beriman tuh, bercahaya. Jalannya bercahaya, kanannya bercahaya, depannya bercahaya. Dia pengen mengambil itu, pengen mengambil cahaya-cahaya orang beriman. Ya. Kilarji'u wara'akum faltamisu nura. Ya. Dikatakan kepada mereka, kembalilah kalian ke belakang kalian. Faltamisu nura, lalu kalian carilah cahaya-cahaya. Waduriba bainahum bisurin lahu bab. Lalu dipasang di antara mereka, ada dipasang antara orang mukmin, dipasang antara orang munafik, bisurin, dinding pemisah, lahu, baginya, babun, ada pintu. Ya, jadi ada dinding, Pak, ada tembok besar. Orang munafik pengen dapat cahaya, tapi ketika dia mendekati cahaya itu nggak bisa. Ada tembok yang nggak bisa dilewatin. Tapi kelihatan temboknya kayak kaca lah, berkaca gitu ya. Kira-kira begitulah. Nggak bisa diambil cahayanya. Batinu fi rahmah wa zahiru min kibalil azab. Di bagian dalam, ya, di bagian dalam itu apa namanya, semacam ruangan khusus, ya. Ar-rahmah, rahmat Allah. Apa namanya? Rahmat menuju ridho Allah, surga Allah. Wa zahiruhu, dan di belakangnya, di luarnya, di luar dinding tadi, tembok tadi, min kibalil azab, ada azab Allah, ada siksaan neraka. Nah, orang munafik tuh nggak bisa melewati dinding yang kokoh tadi, ya, dinding yang kokoh, yang benar-benar apa? Benar tidak bisa ditembus dengan apapun. Ya, pengen dapat cahaya, nggak dapat dia cahaya itu. Kenapa? Karena kemunafikannya yang seperti itu. Ya, kemunafikan. Nah, kita nih negeri Konoha pernah dipimpin oleh pemimpin yang munafik. Mungkin sampai sekarang juga ya, munafik ya. Ya emang begitu, banyak kan pemimpin-pemimpin kita ya. Baik itu mulai dari paling rendah sampai paling tinggi gitu, ada yang banyak yang munafik ya. Ya, munafiknya apa? Ya itu buktinya kan, ya, korupsi merajalela, kemungkaran, kemaksiatan makin menjadi jadi kan, karena kemunafikan. Pura-pura waktu kampanye kan ngomongnya wah macam-macam kan, ya kan. Tapi setelah itu lupa dengan janjinya. Nah, itu kan munafik ya. Nah, nauzubillahi min dzalik. Munafik akidah, munafik ibadah, munafik akhlak. Jangan sampai sifat munafik ya ada pada diri kita. Nauzubillah, jangan sampai ya. Ya, jadi nanti di akhirat diperlihatkan oleh Allah bagaimana keadaan orang mukmin yang mendapatkan cahaya
lalu masuk ke dalam surga di bawah sungai-sungai. Berbeda dengan orang munafik, dia melihat orang-orang mukmin, ingin mengambil cahaya itu, tapi nggak bisa. Kenapa? Karena di antara mereka surin lahubab, ada dinding pemisah, ya, ada tembok besar, mungkin semacam tembok Cina begitu ya. Oh ya, nggak bisa dilewatin lah. Ya, dinding pemisah. Tapi dia bisa melihat orang mukmin, ya, melihat cahaya itu. Nah, cahaya di dalamnya itu adalah rahmah, ya, cahaya kasih sayang Allah, dan di luarnya itu adalah azab, yaitu siksa neraka Allah. Nauzubillahi min dzalik. Ini ayat, ini firman Allah, Pak. Artinya ini nyata. Jadi jangan anggap ini dongeng, anggap cerita palsu, jangan. Ini nyata adanya, pasti kita harus yakini. Karena Al-Quran adalah mukjizat, Allah yang ngomong. Ya, Allah yang berbicara, Allah yang berfirman kepada kita. Jadi kita harus yakin dengan yakinnya kejadian ini pasti nanti kita alami. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat cahaya itu. Nurun ala nur, cahaya Allah, Masya Allah. Ya, cahaya itu dari apa? Dari hikmah, fadilah, keutamaan, ketaatan kita kepada Allah. Dengan taat menjalankan perintahnya, dengan taat menjelarangannya. Semalam ada saya ngisi pengajian di Majelis Ali Andong namanya, di Bojongsari. Itu salut, mungkin banyak juga sih bapak-bapak ibu. Jadi megang kitab semua, Pak. Megang kitab kuning, namanya kitab Nasul Ibad. Kitab yang dikarang oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, lalu disarahkan, dijelaskan oleh Imam Nawawi al-Bantani al-Jawi. Nah, dalam kitab itu semalam dibahas tentang bagaimana orang yang bertakwa itu, ya, ternyata derajat yang paling tinggi ketakwaan seseorang adalah ketika dia taat kepada Allah fisirri, dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Ya, ada sirri wal analiyah, sembunyi-sembunyi dan terangan. Tapi ketaatan yang paling tinggi derajatnya adalah ketika kita nggak ada orang, sendiri, misalnya sendiri di kamar, nggak ada orang lain, nggak ada istri, nggak ada anak, nggak ada orang lain, kita sendiri. Lalu kita taat, itulah tingkatan yang paling tinggi dalam ketaatan. Ya, jadi derajat yang paling tinggi adalah ketaatan seorang ketika dia sendiri. Ya, orang beriman kan nggak sendiri kan, yakin ada Allah, ada malaikat, raqib dan atid yang mencatat kebaikan keburukan kita. Ya, itulah yang kesadaran itu yang sudah luntur, sudah jarang. Buktinya apa? Korupsi merajalela, kemaksiatan menjadi-jadi di mana-mana kan. Kenapa bisa begitu? Karena Allah tuh udah ditempatin di masjid doang. Allahu Akbar ketika sholat di masjid, nafsu akbar di kantor, di politik, di ekonomi, di rumah tangga, di mana-mana. Jadi akhirnya ya enaknya melakukan maksiat, nauzubillah min dzalik. Itu yang terjadi, Pak, ya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bertakwa ketika dalam keadaan terang-terangan ataupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Kemudian ayat yang ke-14. Jadi ayat 13 itu tentang mukmin dan munafik. Ada dinding pemisah yang tidak bisa dilewati oleh orang munafik, dan dalamnya itu rahmat menuju surga, di luarnya azab menuju neraka. Nauzubillah. Yunadunahum alam nakun ma'akum, ayat 14. Orang-orang munafik ini akhirnya memanggil orang-orang beriman. Ya, karena dia melihat orang beriman itu ada cahaya menuju surga. Pengen dia mendapatkan itu, udah manggil tuh. Mungkin bisa jadi suami istri, istrinya di surga, misal nauzubillah suaminya di neraka, di dinding pemisah itu, atau kebalikannya, atau anaknya, atau tetangganya, atau keluarganya, atau teman dekatnya. Ternyata munafik dia, pura-pura dia. Ya, dia manggil kita nih, manggil di teman dekat kita, besti. Ternyata besti kita itu orang munafik. Nauzubillah, jangan sampai ya. Manggil nih misalnya nih, orang lain apa ya, manggil. Orang munafik manggil, alam nakun ma'akum. Bukanlah kami dahulu bersama kalian, tuh kan? Bersama kami bareng-bareng kan, kita kan bareng-bareng. Satu motor, satu mobil, satu tempat kerja, satu rumah bahkan kan.
satu kamar, nah ya, karena istrinya kan misalnya, atau kakak adeknya, atau anak-anaknya, satu perjuangan. Kita sama-sama kan? Qalu, mereka berkata, bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabastum wartabtum wa gharratkumul amani hatta jaa amrullah wa gharrakum billail ghurur. Mereka jawab nih, benar, iya benar. Benar, kami itu waktu di dunia sama-sama, kita sama-sama, bestie lah. Sekarang bahasanya bestie ya, teman dekat. Sohib banget gitu. Teman mancing berdua gitu. Yang satu habis mancing sholat, yang satu mancing terus nggak sholat. Ya kan? Pengalaman saya tuh berangkat khutbah di Al-Arina Kampung Kadang, lagi mancing, pulang khutbah masih mancing, kapan sholatnya ini orang? Ada itu Pak, nggak tahu lah, pokoknya ada lah. Ada pancingan gitu ya. Ya, karena udah mulai dijualin jadi perumahan. Ya perumahan sekarang. Allahu Akbar. Dia makin kota juga sekitar ya. Kota dulu kan jalanan itu kan serem gitu ya. Sekarang udah kayak di mana gitu ya. Beda lah. Masya Allah. Akan tetapi kalian itu mencelakakan diri kalian sendiri katanya ya. Benar, kamu ini teman saya waktu di dunia, tapi kalian ini ya mencelakakan kalian sendiri, kalian munafik. Itu kan bukan salah kami. Kalian sendiri yang mencelakakan diri kalian. Wa tarabastum, dan kalian menunggu kehancuran kami orang mukmin. Tuh. Jadi memang namanya musuh dalam selimut. Orang munafik kan pura-pura masuk Islam karena ingin nikah dengan wanita muslimah. Setelah punya anak kembali lagi ke kafirnya, tuh banyak tuh. Ya, itu namanya gerhami, gerakan menghamili. Jadi orang-orang Kristen itu cara mengkristenkan orang Islam, caranya adalah pura-pura masuk Islam. Pura-pura dia bersyahadat, pura-pura padahal hatinya masih kafir. Tuhannya masih Yesus, bukan Allah. Nah, setelah nikah cara Islam, dia punya anak 2, 3, kembali lagi anaknya istri diajak dibaptis ke gereja. Dan itu bukan 1, 2 cerita, apa banyak Pak. Ya itu munafik kan. Ya kalian tuh menunggu kehancuran kami, orang munafik itu. Wartabtum, dan kalian ragu-ragu berislam, ragu-ragu. Islam itu ragu-ragu, masih ada sak dalam Islam itu. Wa gharatkumul amani, dan telah menipu kalian angan-angan kosong. Angan-angan doang kan. Itulah cara setan menggoda, menjerumuskan orang ya, manusia ya. Angan-angan aja. Hatta jaa amrullah, sampai datang ketetapan Allah. Ini waktu di akhirat, ketetapan agharrakum bilal ghurur, dan telah menipu kalian tentang Allah para penipu. Ya, siapa itu? Para setan. Setan menipu. Setan menggoda, menjerumuskan supaya dia munafik. Itulah yang terjadi sekarang. Rasainlah. Ya. Dia manggil-manggil Pak, manggil tuh. Ada manggil istrinya, manggil suaminya, manggil adiknya, kakaknya, anaknya, manggil teman dekatnya. Tapi waktu di akhirat nggak bisa. Benar, kalian sendiri yang salah. Kenapa kalian mencelakakan diri kalian sendiri? Kalian pura-pura beriman, pura-pura muslim, padahal kafir. Ya itu. Nah sekarang kalian telah menipu Allah, dan itu salah kalian sendiri. Nauzubillah min dzalik. Jadi ayat 14 ini tentang keadaan orang-orang munafik yang memanggil ya orang-orang beriman yang ada di pemisah tadi. Dia mendengar, dia menjawab pun, orang beriman menjawab, tapi udah nggak ada pembelaan lagi Pak ya. Nauzubillah. Kemudian ayat selanjutnya ayat 15. Fal yauma la yukhraju minkum fidyatun wala minal ladzina kafaru. Pada hari ini, pada hari kiamat ya, la yukhraju, tidak akan diterima minkum dari kalian, fidyatun pengganti, tembusan, fidyah. Nah kan ada kita kalimat fidyah itu biasanya tuh dalam puasa ya. Jadi seseorang yang mengalami sakit menahun atau tua renta, sakit yang tidak sembuh-sembuh, atau sudah tua banget, itu kan ada rukhsah,
dari Allah tidak melaksanakan ibadah puasa Ramadan, maka dia diganti dengan fidyah. Jadi fidyah itu pengganti. Wala minal ladzina kafaru, dan tidak diterima dari orang-orang kafir. Fa'wakumun nar, tempat tinggal kalian di neraka. Ya maulakum, itulah tempat kalian dan itulah tempat berlindung kalian. Wa bisal masir, dan itulah seburuk-buruknya tempat tinggal. Ya, jadi orang munafik, orang kafir itu ditempatkan di tempat yang sama. Ya, tidak diterima pengganti tebusan. Fidyah itu nggak diterima di akhirat maksudnya Pak. Jadi jangan salah paham nih, fidyah bukan puasa, bukan. Tapi nggak ada orang yang munafik, orang yang kafir masuk neraka itu ya bisa menggantikan. Gantiin saya ini masuk neraka, nggak bisa. Nggak ada pengganti, nggak diterima. Uang bertriliun-triliun misalnya, dengan jabatan yang paling tinggi, dengan harta yang paling banyak, nggak ada, nggak bisa, nggak diterima. Ya kali mah bisa disogok itu malaikat Ridwan, nggak bisa Pak. Malaikat Jabaniyah disogok gitu. Nggak bisa Pak. Ya kalau KPK bisa disogok, ya kalau di dunia masih bisa disogok ya. Yang tapi di akhirat nggak bisa, nggak bisa. Allahu Akbar. Ya kan tuh mantan-mantan menteri mengatakan dia nih. Tapi sampai sekarang nggak disidang-sidang ya. Allahu Akbar. Wala minal ladzina kafaru, dan dari orang-orang tidak akan diterima. Orang-orang kafir itu menggantikan nggak bisa. Siapapun yang bisa. Ma'wakum, tempat tinggal kalian adalah neraka. Ya, tempat tinggal orang munafik, orang kafir adalah neraka, dan itu adalah tempat berlindung. Tempat berlindungnya adalah neraka, dan itu seburuk-buruknya tempat tinggal. Nauzubillah min zalik. Orang yang paling miskin di dunia, misalnya gelandangan, ya paling susahnya di penjara, tidak sedahsyat ya siksaan di neraka. Ya, Allah Akbar. Nah inilah, saya melihat video beberapa hari yang lalu malam ya, tentang kondisi orang-orang Sudan. Kita miris gitu, Masya Allah. Nauzubillah, hampir udah ribuan orang, ratusan ribu. Mungkin udah jutaan yang meninggal dunia akibat kelaparan yang luar biasa. Masya Allah. Di Sudan, Pak, itu saudara-saudara kita Muslim tuh. Ya Allah, nggak tega dah ngeliatin. Tinggal tulang sama kulit aja tuh. Ya Allah. Ya karena berkepanjangan itu perang. Akhirnya begitu keadaannya. Allah Akbar. Ya. Jadi jangan sibuk nonton bola doang Pak, ya kita sibuk juga lihat saudara-saudara kita. Minimal doa lah, minimal doain saudara-saudara kita yang terzolimi di Gaza, di Palestina, di Sudan. Allah Akbar. Allah, kalau ngelihat begitu kita, ya Allah, Masya Allah, ya Allah. Makanya Insya Allah Maroko juara. Kalau Maroko juara hebat ya, karena Islam ya kan. Ya, tempatnya Ustadz Abdul Somad kuliah dulu kan di Maroko, kan? Negara Maghribi dia. Diawali dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan sujud syukur. Nah, itu kan enak kan? Bagus kan kalau main bola begitu ya. Diawali dengan Al-Fatihah yang dipimpin oleh pelatihnya, diakhiri dengan sujud syukur. Sampai timnas pusat pun kalah. Timnas pusat siapa, Pak? Belanda maksudnya. Allah. Mudah-mudahan juara nih ya. Kandidat juara ya. Kalau juara mah hebat nih. Ya negara Arab juara kan mantap, insyaallah. Ya Afrika ya, tapi Arab dia, Afrika Arab. Sama dengan Libya tuh, Maroko, Libya tuh nggak jauh tuh. Alhamdulillah saya pernah ke Libya, kalau Maroko belum pernah. Ke Libya seminggu di sana, ya berjumpa dengan almarhum Muammar Gaddafi. Karena dulu kan Masjid Az-Zikra itu namanya Masjid Muammar Gaddafi karena bantuannya dari Muammar Gaddafi. Ya, anunya masjidnya, tapi kalau tanahnya sih dari umat, di Az-Zikra. Makanya namanya Masjid Az-Zikra. Setelah beliau wafat ya, Masya Allah, itu presiden luar biasa itu. Itu setiap tahun memberangkatkan jamaah haji ulama-ulama se-Afrika, bukan se-Libya. Jadi ulama-ulama se-Afrika itu diberangkatkan haji, dan setiap tahun mengadakan peringatan Maulid terbesar di dunia.
Maulid, Pak. Dan maulid itu kita diundang dari ulama-ulama seluruh Indonesia, termasuk dari Indonesia, termasuk saya yang ngalamin tuh, alhamdulillah. Pulang bawa dolar, insya Allah. Bawa duit ya, duitnya dolar, US dollar. Masya Allah. Ya, hadiahnya hadiah luar biasa itu kita, insya Allah. Nah, jadi kembali lagi, orang-orang munafik, orang-orang kafir itu tempatnya dipastikan neraka. Dan kita harus yakini, karena ini tempat neraka ini tempat yang paling buruk di dunia itu ya neraka. Gak ada tempat yang paling buruk di akhirat itu adalah neraka. Seburuk-buruknya di dunia ini gak seburuk-buruknya neraka. Auzubillahi min dzalik. Kemudian ayat 16. Nah, ini ayat yang dibaca tentang zikir nih sering ya. Ini tentang makanan orang beriman. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsa qulubuhum li zikrillah. Apakah belum datang waktu bagi orang-orang beriman, mereka melembutkan, mereka mengkhusyukkan hati mereka untuk mengingat Allah, untuk berzikir. Ya. Atau kalau kalimat yang lebih familiar, ini kalimat di surah Al-Hadid ayat 16 ini, makanan orang beriman itu zikir. Kita nggak pernah bosan makan nasi. Orang beriman tidak pernah bosan zikir. Contoh sederhana, pernah nggak Bapak bosan makan nasi? Nggak pernah kan? Pernah nggak Bapak bosan baca Al-Fatihah? Nggak pernah. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu makanan rohani. Kalau nasi makan jasmani, Al-Fatihah makan rohani. Makanya orang beriman tuh hatinya terkenyangkan dengan zikir, dengan makanan rohaninya, ya kan? Nah, jadi ayat yang ke-16 ini bagi orang beriman ini selalu khusyuk dalam berzikir. Antasa qalubu bi zikrillah wa ma nazala minal haq, dan apa yang telah turun dari kebenaran. Apa itu? Al-Qur'anul Karim. Wala yakunu kalladzina utul kitab, dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang diberikan kitab min qablu, dari sebelumnya. Siapa itu? Orang-orang yang diberikan kitab Zabur, Taurat, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, yang diberikan kitab ya kan? Kitab Taurat, kitab Injil, Yahudi dan Nasrani. Fatala alaihimul amad, lalu mereka memanjang atas mereka masanya. Faqasat qulubuhum, lalu keras hatinya. Jadi orang-orang yang diberikan kitab itu, umat Nasrani, umat itu keras hatinya. Wa qasim minhum fasikun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, orang-orang yang maksiat. Ya. Nah, asbabun nuzul ayat 16 ini adalah berkenaan dengan para sahabat Rasulullah ketika dalam keadaan bersenda gurau, tawa-tawa gitu, lupa dengan tertawa gitu, bersenda gurau gitu, sedang ngobrol, tawa terbahak-bahak. Nah, ayat ini turun untuk mengingatkan, mengingatkan apakah belum tibanya bagi orang beriman untuk khusyuk mengingat Allah dan patuh dengan apa yang Allah turunkan kebenaran, yaitu Al-Quran. Janganlah seperti orang-orang yang diberikan kitab yang lalu-lalu, seperti orang Yahudi, orang Nasrani, yang mereka karena waktunya masih lama sehingga hati keras. Artinya begini, kitab Taurat itu ditulis setelah ratusan tahun Nabi Musa wafat. Kitab Injil ditulis setelah Nabi Isa wafat. Lama, ratusan tahun baru ditulis, bahkan ribuan tahun. Makanya nggak asli lagi. Nggak ada kitab Taurat yang asli, Injil asli. Mendekati mungkin iya, tapi asli enggak. Karena banyak campur tangan manusia. Ada yang ditambah, ada yang dikurangi, ada yang dihapuskan. Contohnya tentang kenabian Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad itu dihapuskan di kitab Injil. Padahal ada itu ayat yang menjelaskan itu. Ya, nah jangan seperti itu. Allah ingatkan, jangan seperti umat-umat Yahudi Nasrani, karena masanya lama antara kitab yang diturunkan, akhirnya hatinya keras untuk menerima Al-Quran, untuk berzikir kepada Allah. Ya, jangan sampai orang beriman hatinya dia khusyuk untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah, dan mematuhi
wa madzamil haq, yang Allah turunkan, yaitu Al-Qur'anul Karim. Dia taat kepada Al-Qur'an. Ya. Jangan seperti orang-orang Yahudi Nasrani, mereka itulah fasikun, adalah orang-orang fasik. Belum ya, suruk ya. Dua ayat lagi. Sekarang subuhnya kemudian lagi ya, pas di 2 ayat lagi. I'lamu anna Allah yuhil arda ba'da mautiha, ketahuilah kalian orang beriman bahasanya Allah menghidupkan tanah bumi ini setelah tandusnya. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum taqilun. Sungguh kami telah menjelaskan kepada kalian semua tanda-tanda kekuasaan kami agar kalian mengerti, paham, berpikir. Apa maksudnya? Allah sangat mudah menghidupkan tanah yang gersang dengan air hujan, turun air tumbuh-tumbuhan. Begitu pula Allah menghidupkan orang yang sudah mati ribuan tahun, jutaan tahun. Kemudian kiamat, hancur alam semesta ini. Seperti itulah Allah hidupkan orang yang mati ribuan tahun dari zaman Nabi Adam sampai kiamat, dengan mudahnya orang itu bisa hidup kembali. Sama seperti Allah menghidupkan bumi. Itulah mafhum mukhalafah dari ayat 17 ini. Terakhir tentang infak lagi, Pak, tentang sedekah. Innal musaddiqina, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, laki-laki yang bersedekah. Wal musaddiqati, perempuan yang bersedekah. Jadi disebutkan nih, laki perempuan, mukmin laki-laki, mukmin perempuan, muslim laki-laki, muslim perempuan. Yang bersedekah laki-laki, yang bersedekah perempuan. Artinya bukan hanya laki-laki yang dermawan, perempuan yang dermawan. Wa'allahu qardan hasana, dan mereka meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Ini kalimat pinjaman lagi itu. Arti infak. Pinjam itu menginfak. Jadi Allah meminjam dengan pinjaman yang baik. Maksudnya pinjaman yang baik, pinjaman yang banyak dan ikhlas. Dia memberikan pinjaman kepada Allah. Apa yang terjadi? Yudha'afu lahum, maka akan dilipat gandakan bagi mereka orang mukmin laki-laki yang bersedekah, mukmin laki yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang bersedekah. Walahum ajrun karim, dan bagi mereka pahala yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hampir sama penjelasannya dengan ayat 11. Ini penguatkan lagi supaya kita diingatkan untuk menjadi hamba Allah yang dermawan. Dan kalau bisa diusahakan bukan hanya kita, istri-istri kita jadi orang-orang yang dermawan. Ya, kenapa? Karena orang yang dermawan, baik laki-laki atau perempuan, dia meminjamkan dengan pinjaman yang baik kepada Allah, Allah akan lipat gandakan bagi mereka, dan bagi mereka adalah ajrun karim, pahala yang mulia, itu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang mendapatkan ini semua. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah